Manchester City membuktikan bahwa mereka belum menyerah untuk gelar Liga Primer saat mereka merebut posisi Arsenal di puncak klasemen. Setelah 6 bulan memburu Arsenal, Manchester City akhirnya kembali berada di puncak klasemen Liga Inggris. Sang juara bertahan terlalu bagus untuk meriam London selama pertandingan di Emirates Stadium, Kamis 16 Februari dini hari tadi, pantas mendapatkan kemenangan 3-1 setelah penampilan mereka di babak kedua yang luar biasa. Adapun 3 gol yang dilesatkan Manchester City ditorehkan oleh Kevin De Bruyne di menit 24, Jack Grealish menit 72, dan Erling Haaland di menit 82. Sementara Arsenal hanya bisa membalas 1 gol via penalti Bukayo Saka pada menit ke-42. Berikut ruang pemain mencoba merangkum mengapa Arsenal kalah menghadapi Manchester City. Arsenal tak efektif. Selama 90 menit Arsenal bermain tak efektif. Sebab, dari 10 tembakan hanya 1 yang bersarang ke gawang Manchester City. Selain itu, tim asuhan Mikel Arteta tampak buntu, meski menguasai 64% penguasaan bola. Sebaliknya, Manchester City bisa memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan The Gunners. Padahal, tim asuhan Pep Guardiola itu hanya menorehkan 36% penguasaan bola dan 9 tembakan di laga ini. Taktik jitu Pep Guardiola. Kemenangan Manchester City tak terlepas dari taktik jitu Pep Guardiola. Di laga ini, ex-juru taktik Barcelona itu memainkan skema 3-2-4-1. Ia berani memasang 4 gelandang serang, dengan ditopang 2 gelandang bertahan. Taktik itu terbukti jitu, di mana Jack Grealish dan Kevin De Bruyne benar-benar mengambil peran sentral sebagai lini gedor Manchester City untuk membuat pertahanan Arsenal tak berdaya. Aaron Ramsdale mati kutu. Tak hanya taktik jitu Pep Guardiola, di laga ini kiper Arsenal Aaron Ramsdale dibuat mati kutu. Ya, kiper 24 tahun itu dipaksa memungut 3 bola yang bersarang ke gawangnya. Parahnya, ketika Erling Haaland mencetak gol pada menit ke-82, Aaron Ramsdale dibuat tak berkutik melihat bola masuk ke dalam gawangnya. Erling Haaland moncer. Efektivitas lini serang Manchester City layak diacungi jempol. Seperti yang sudah disinggung, Pep Guardiola memainkan taktik berbeda. Ia hanya memasang Erling Haaland di depan sebagai striker jangkar. Kepercayaan Pep Guardiola itu pun dibayar penuh oleh Erling Haaland. Pemain asal Norwegia itu mampu menyumbang 1 gol pada menit ke-82 untuk melengkapi kemenangan Manchester City 3-1 atas Arsenal. Kevin De Bruyne menggila. Dari semua pemain Manchester City, bintang lapangan pertandingan hari ini layak disematkan kepada Kevin De Bruyne. Ya, pemain berkebangsaan Belgia itu benar-benar membuat lini pertahanan Arsenal kerepotan. Dilansir dari SofaScore, Kevin De Bruyne mendapat penilaian 8,3, meski ia tak bermain penuh lantaran digantikan oleh Calvin Phillips pada menit ke-88. Di laga ini ia juga membuka perolehan gol Manchester City pada menit ke-24. Selain itu, Kevin De Bruyne juga memberi umpan kepada Erling Haaland jelang pertandingan usai. Itulah rangkuman mengapa Arsenal takluk 3-1 menghadapi Manchester City. Ini adalah kemenangan ke-11 berturut-turut Manchester City melawan Arsenal. Kedua tim saat ini sama-sama mengemas 51 poin, tetapi kubu Manchester Biru berhak menduduki singgasana karena unggul selisih gol. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.